Halo Halo semua. semuanya. Balik lagi sama kita di segmen Discord Podcast. Perkenalkan, nama saya Hamizan Ahmad Santoso. Saya Argil Sakartiwa. Saya Jefferson. Oke. Oke, jadi tema yang kita bakal bawain sekarang tuh adalah demokrasi. Nah, buat Hamizan tahu nggak sih demokrasi itu apa? Demokrasi ya, kalau menurut aku nih ya, yang aku tahu demokrasi itu kalau secara etimologi itu demokrasi terdiri dari kata demos dan kratos gitu, di mana demos itu artinya masyarakat atau khalayak dan kratos itu artinya pemerintahan. Dan jadi kalau menurut aku nih, demokrasi juga bisa diartikan adalah sebuah sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat gitu. Kalau menurut kamu Jeff gimana? Menurut aku sih ya, demokrasi itu jadi kebebasan masyarakat dalam berpendapat, memilih pemimpin mereka, dan akses untuk informasi tentang politik-politik sekitar mereka gitu, seputar mereka juga gitu. Gitu. Berarti demokrasi itu kan berarti dia tuh berkedaulatan dengan rakyatnya gitu kan ya. Yeah. Nah, kan kalau buat demokrasi itu berarti ada berbagai berbagai bidang ya, kayak sekarang kan tadi itu ada di demokrasi bidang politik. Nah, pasti juga ada juga nih di demokrasi di bidang sekolah kayak kita, kayak di di lingkungan sekolah kayak kita. Nah, kalian tahu kan kayak tuh kalau demokrasi di bidang sekolah tuh ada yang tahu nggak sih apa aja contoh-contohnya? Dari kamu dulu Jeff, gimana? Demokrasi sekolah. Iya. Mungkin kalau menurut aku kayak pemilihan ketua OSIS gitu kan tuh termasuk kayak memilih pemimpin mereka juga gitu kan. Ya, jadi mungkin itu kalau menurut aku kayak pemilihan ketua OSIS Ya, gitu. karena bisa juga kan mengumpulkan suara kan ya untuk membuat pilihan yang lebih tepat itu untuk mereka dapat memilih ketua yang benar, supaya nggak asal-asalan buat dalam milih ketua OSIS kayak gitu. Kayak kan kita baru ngalamin kan kemarin pemilihan ketua OSIS. Ya, betul banget. Ada pemilihan ketua OSIS gitu. Nah itu tuh benar-benar jadi diselenggarakannya itu ada yang namanya tuh pemilihan suara gitu. Jadi itu benar-benar demokrasi di sekolah lah ya, udah masuk banget. Di sekolah juga nggak cuma OSIS, pemilihan OSIS, kayak kita tuh sekedar milih ketua kelas juga udah masuk demokrasi tuh di sekolah itu. Benar-benar. Nah kan sekarang juga tadi tuh apa tuh pemilihan ketua OSIS ya. Nah gara-gara pemilihan ketua OSIS tuh kita bisa naik lagi nih. Sekarang tuh kalau lagi zamannya apa, pemilihan presiden. Iya benar banget. Nah pemilihan presiden lagi rame banget tuh sekarang tuh. Itu juga sih masuk juga kayak ke ke contoh demokrasi kayak sekarang juga. Kan tahu gimana nih pilpres sekarang tuh? Waduh, pilpres tuh sekarang tuh apa ya, benar-benar panas banget gak sih? Jadi ya sebenarnya nggak sekarang juga sih, hampir setiap pilpres itu pasti bakalan panas gitu lah, baik di media sosial gitu maupun di kehidupan sehari-hari gitu. Soalnya kan orang tuh kan ada kubunya masing-masing gitu, mereka tuh punya apa ya, pilpres pegangan mereka lah gitu. Jadi mereka kayak saling menghasut gitu, saling memprovokasi gitu. Ada yang kayak gitu. Kan kalau aku sama Jeff tuh belum bisa milih kan buat tahun depan nanti pemilihan. Nah baru kamu doang nih di antara kita yang bisa pilih. Nah untuk menurut kamu tuh bakal milih yang kayak gimana sih kalau buat calon presiden nanti? Kalau aku sih mungkin nggak akan bisa langsung disebutin di sini gitu. Iya, maksudnya kriterianya kayak gitu. Ya, kriterianya sebenarnya tuh masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kita tuh kan bisa lihat mungkin dari rekam jejak mereka masing-masing gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri ya kurang tahu gitu, mungkin yang mana yang terbaik gitu. Jadi aku biasanya tuh karena aku nggak tahu yang mana yang terbaik, aku tuh milihnya tuh dari justru mana nih dari mereka ini yang nggak boleh dipilih gitu. Yang menurut aku tuh jelek gitu, aku eliminasi satu-satu, ntar ketemu gitu. Meskipun apa ya, ada kekurangan, cuman ya nggak buruk banget juga gitu. Jadi yang benar-benar paling bagus ya nih.
Enggak sih, aku justru malah nyari yang jelek dulu, yang ntar yang jelek dieliminasi gitu. Oh, baru nanya tinggal yang bagus, baru milih yang bagus itu. Soalnya ngelihat jeleknya tuh gampang gitu, dibandingkan ngelihat yang bagusnya, gitu sih menurut aku. Tapi kan kata kamu sendiri tuh sisi jeleknya juga setiap contoh ada sisi jeleknya gitu. Nah, kamu ngelihat yang paling jeleknya tuh gimana tuh? Gimana ya? eh yang jelek itu kan lebih kelihatan gak sih sebenarnya? Enggak juga sih, cuman lebih mudah diamati gitu, lebih mudah diidentifikasi gitu. Ada Bi, contohnya Bi. Apa ya? Contohnya teh gimana ya? Kan masing-masing dari mereka juga pasti kan ada jabatan gitu sebelumnya gitu kan. Nah, di saat jabat ini apa aja sih kekurangan mereka gitu. Dari situ sih pertimbangannya gitu. Bukan dari kekurangan aja sih, ada kelebihan juga gitu. Ya udah gitu sih. Dari selama mereka menjabat aja yang udah mereka rubah gitu. Ya Kalau aku sih, kalau misalnya andai aku udah bisa milih ya, aku bakal milih sih dapat yang punya benefit buat aku dulu sebagai seorang pelajar. Walaupun aku pelajar kan cuman bakal berapa tahun lagi ya, 2 tahun atau 1 tahun lagi kan aku juga bakal jadi pelajar. Nah, ya. aku bakal cari dulu yang benefit buat aku dulu. Kayak misalnya ada yang ngasih susu atau makanan buat belajar, sarapan gitu kayak gituan. Kan ada tuh, berarti ada juga yang capres yang visi misinya bakal ngasih yang kayak gitu juga. Nah, itu kan nguntungin kan buat aku kan. Karena itu juga dapat menghemat uang jajan aku juga. Nah, yang atau kayak pendidikan beasiswa gratis atau yang kayak pengetahuannya kita dapat gratis lah, yang benefit pendidikan gitu dari si capres itu. Nah, yang untungin buat aku sekarang gitu. Nah, untuk yang sekarang sih belum mikir sampai kayak apa namanya, kayak pertahanan atau itu belum mikir lah. Sekarang masih yang penting buat aku dulu, buat kita sebagai pelajar lah gitu ya. Aman gitu, dapatnya lebih enak gitu benefitnya kayak gitu. Itu doang sih. Kalau kamu gimana aja? Kalau aku sih nggak nyampur dari kayak gitu, karena kan pertama kita lihat benefit juga untuk kita kan. Jadi ya emang gak bisa asal pilih. Terus karena kalau misalnya emang setiap calon tuh benefitnya mirip-mirip semua gitu. Jadi habis itu baru kita eliminasi kayak Hamizah tadi gitu loh. Gitu. Iya, Jadi benar. baru kita eliminasi, apalagi kan sekarang tuh kita emang gak bisa kita dipaksa keluar dari zona nyaman gitu kan, karena Pak Jokowi itu kan udah akhirnya turun dari jabatan presiden gitu kan setelah 3 periode menjabat. Jadi kita emang dipaksa juga untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kita emang harus bisa memilih sendiri lagi gitu. Yang bagus yang mana yang jelek gitu. Kita harus bisa memilih sendiri. Gitu loh. Ya benar sih, itu penting banget sih kan kita tuh untuk apa ya, jangan sampai salah perhitungan lah ya, soalnya kan ini tuh kan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi jangan asal pilih sih harusnya. Iya tuh Mi, berarti kamu gak boleh juga asal pilih, berarti harus lihat-lihat juga nanti. Harus ya bener lah milihnya gitu. Kalau kita bisa kapan aja kita baru bisa milih? Paling pemilu selanjutnya kali ya? Iya betul, 5 tahun lagi dong. Iya, 5 tahun lagi selama. Lama banget. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin kayak pemilihan umum gini nih, kan pasti kan ada aja kayak yang namanya golput nih. Oh iya tuh golput. Kan tau gak sih golput tuh apa gitu? Aku sering banget dengar kata golput. Golput tuh bukannya orang yang kayak cuek, kayak nggak peduli gitu sama pemilu nggak sih? Pemilihan pilpres kayak gini. Jadi berarti dia tuh kurang peduli, apatis, kayak cuek ya. Iya namanya yang cuek ya, nah itu. Gimana nih? Kira-kira nih ya, ada nggak sih cara supaya kan ini tuh kan pemilihan umum tuh benar-benar apa ya, krusial banget kan untuk menentukan nasib Indonesia ke depannya itu gimana gitu kan. Nah, sedangkan kita itu butuh suara-suara ini dari semua masyarakat Indonesia gitu. Tapi kenapa sih masih ada yang golput gitu? Ada nggak sih caranya supaya orang-orang tuh gak pada golput gitu? Orang-orang tuh rata-rata tuh mereka tuh cuman mau hasilnya aja yang mereka dapat, tapi mereka tuh nggak mau mereka tuh nggak mau tahu dan suka kan kebanyakan orang tuh cuman mau dapat hasilnya doang, tapi mereka nggak peduli itu asal sumbernya dari mana gitu.
Ya Nah, makanya apa jadi jadi banyak kita yang kalau protes itu kayak ngapain nyalain mm-mm, pemerintah gitu kan, padahal mereka sendiri yang kasar iya, gitu. Nyalain pemerintah mereka gitu. nggak milih apa-apa, tapi tiba-tiba kalau pemerintah salah, gara-gara yang kepilihnya dia nggak salah ngerjain sesuatu apa langsung dihujat. Padahal mereka awalnya tuh nggak ikut milih atau apa gitu, mereka nggak ikut berkontribusi untuk ngeinin si pejabatnya atau apanya gitu. Karena mereka apa namanya cuman pengen hasilnya aja, ngelihat hasilnya sama ya itu juga sih kalau misalnya pejabatnya kenapa kayak korupsi, nah kan pejabat-pejabat tuh ada tuh yang korupsi tuh yang disalahin tiba-tiba pejabatnya, makanya mereka juga itu milihnya nggak benar padahal kayak gitu. Jadi kalau dari aku tuh kalau misalnya cara kita supaya ngehilangin cara golput tuh harus diri sendiri juga. Kita harus sadar kalau itu tuh penting buat kita. Jadi karena kita tahu itu penting buat kita, jadi kita harus lebih nentuin sendiri. Karena menurut kita mana yang benar, mana yang enggak gitu. Benar-benar. Kalau menurut kamu Jeff gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya nggak bisa untuk mengatasi golput itu. Karena kan emang masing-masing orang juga ya pasti anggap kok ada kesibukan sendiri gitu. Jadi bisa aja pasti ada yang gak peduli sama pemilu dan politik gitu karena ya emang dari dasarnya gitu. Jadi menurut saya sih nggak bisa gitu kok untuk mengatasi golput. Tapi kalau misalnya untuk meminimalisir bisa dengan cara edukasi politik gitu. Bisa di gimana ya, ke Hmm. desa-desa gitu bisa diajarin dikit-dikit gitu lah. Kalau meminimalisir bisa, tapi kalau mengatasi tidak bisa sih kalau menurut aku mah. Gitu. Benar juga. Kalau kamu gimana nih? Kurang lebih sama sih kayak Jeff gitu. Apalagi kan generasi kita tuh kan generasi Z gitu kan. Mana generasinya tuh emang benar-benar harus udah melek banget gitu yang namanya politik gitu kan. Dan menurut aku ada cara yang paling bisa untuk kita lakukan sekarang sih adalah pendidikan politik sih, baik secara informal maupun formal gitu. Gitu Ya sih. memang penting banget ya sekarang politik itu karena udah serba politik sekarang. Ya, Banyak banget kasus-kasus politik sekarang juga tuh. Nah, apalagi kan apa Tidak. Gen Z itu kan kayak sosial media terus kan. Di sosial media tuh rentan banget sama yang namanya hoax gitu. Jadi untuk pemilih itu gampang banget dikontrol kalau ke arah Gen Z gitu loh. Karena mereka kebanyakan tidak tahu cara memfilter informasi yang salah gitu. Jadi mereka menerima informasi apa adanya aja gitu. Setuju juga. Iya sih juga banyak aku ngeliat juga di video-video atau di foto-foto di post-postan di Instagram tuh yang kayak ngatasnamain presiden-presiden yang kayak salah kayak dia kayak atas namain apa namanya tuh pendapat presidennya padahal presiden itu tuh nggak ngasih pendapat itu, ngerti nggak sih? oh ya ngerti-ngerti. Oke, Ya, jadi AI itu gitu tuh kan, masih deepfake gitu. iya di hoax jadi malah nyebarin hal yang nggak bener dan itu bakal ngebuat orang-orang buat berpikir kalau si presiden itu si calon presiden ini tuh bakal buruk banget padahal enggak kan, bisa jadi kayak gitu. Iya sih benar banget. Apalagi kan sekarang tuh udah pemilu tuh benar-benar apa ya, di media sosial tuh ribut banget tuh udah hampir setiap hari kita temui gitu kan. Ada yang menggiring opini gitu, ada yang fitnah, ada provokasi gitu. Dan ini Ya, tuh benar mana banget di media sosial gitu. mereka semua tuh gimana caranya kalau bikin orang lain tuh milihnya sama kayak mereka juga nggak mungkin ada orang-orang yang ngalah-halalin segala cara mungkin untuk Nah hal-hal iya, yang cuma kayak gini juga. benar banget. Apalagi mereka-mereka yang punya kepentingan lah ya gitu. Banyak banget ya di media sosial. Kan sekarang juga Pak, karena Ganjar Pranowo tuh jadi calonnya kan jadi video yang dulu podcast sama Deddy Corbuzier itu kan naik lagi tuh kan yang apa tentang terkait video porno itu kan. Dimana kan itu juga bisa Oh, mempengaruhi opini publik gitu. Karena kan kalau sebagai pemimpin yang dimana di negaranya itu pornografi itu dilarang gitu kan. Kalau misalnya Hmm, pemimpinnya pak tahu gitu kalau apa misalnya suka nonton pornografi gitu kan jadi itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang buruk jadi bisa menggiring opini publik gitu biar gak voting gitu kan ya seperti itu. padahal kan kalau di podcast itu konteksnya tuh lagi bukan konteks yang serius kayak sekarang gini kan, Hmm. bukan konteks ya, kalau pemilu gitu, masalah masih kayak konteks kayak apa ya, kayak itu bercandaan nggak sih maksudnya sih, ya bisa. bercandaan kayak gitu nggak, maksudnya nggak serius gitu. Tapi mungkin gara-gara video lama itu ke expose lagi sekarang yang lagi zaman-zamannya pemilu ini. Nah, mungkin banyak orang yang berasumsi lagi bikin si Pak Ganjar ini tuh jadi lebih buruk lagi gitu di ininya.
Kalau misalnya ngomong video lama itu kan ada juga apa video yang Pak Anies tuh. Ada video lama yang dia lagi jalan ada yang mau nyalam itu tahu gak? Ada apa orang yang mau nyalam Pak Anies tapi dibiarin gitu tahu gak? Oh iya ya, tahu Oh ya, tahu Ada tahu kan? tahu. Kan itu video lama itu kan tapi naiknya gara-gara Pak Anies jadi calon lagi gitu. Jadi Iya, jadi emang mereka tuh ya, emang banyak yang ini apa namanya, video-video yang mungkin kelihatannya kesannya buruk ya, tentang calon-calon presiden yang bakal sekarang ini untuk memprovokasi orang lain supaya orang lain tuh mungkin ada yang gak milih dia malah milih calon yang lain gitu kan. Mungkin orang-orang yang nyebarin foto apa, nyebarin hal buruk tentang Pak Ganjar, dia milihnya mungkin Prabowo kan. Nah itu bakal menggiring opini orang lain juga buat malah milih Prabowo, nggak milih Ganjar juga. Nah untuk orang lain juga sama yang ngirim video buruk tentang Pak Anies atau Pak Prabowo, mungkin mereka milihnya Pak Ganjar, Pak Anies gitu. Nah, jadi itu juga sih yang bikin kita perpecahan itu tuh. Kalau misalnya dalam milih hal kayak gini juga kita masih sering nyebarin hal-hal hoax kayak gini. iya sih. Makanya apa yang kita pilih di pemilih itu harus dirahasiakan biar apa tidak menghasilkan perpecah belahan gitu kan. Iya. Oh iya kan kalau hoax sekarang tuh pasti kita harus tahu gitu ya cara ngecegahnya gimana. Kamu mau tahu nggak sih Mi, cara kita ngecegah supaya berita-berita hoax kayak gini tuh nggak muncul lagi gitu Mi? Menurut aku sendiri sih mungkin bisa dari mulai diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita itu bisa memfilter berita-berita gitu. Apalagi yang mungkin lebih ke apa ya, berita-berita yang mengarah ke provokasi gitu. Harusnya kita hindari dan tidak lagi disebarluaskan gitu. Karena dengan kita menyebarluaskan itu mungkin bakalan jadi kayak apa ya? Kayak pesan berantai gitu lah istilahnya. Jadi makin banyak orang yang terpengaruh gitu, makin banyak yang terpengaruh. Jadi kita itu harus mulai bagaimana kita itu bisa memutus rantai provokasi gitu sih. Jadi kita lebih ke tidak menyebarluaskan lagi gitu. Nah itu juga berarti dari diri kita sendiri juga kalau kita nggak boleh gitu ya Ya, nyebarin hal yang belum tentu itu benar atau enggaknya, karena itu juga kan dapat membuat orang lain berpikiran yang negatif atau berbeda gitu dari hal yang seharusnya ada kan kayak gitu. ya, Kalau menurut aku sih ya, mungkin kita kalau bisa lihat satu berita gitu, kita riset ulang lagi gitu, apakah benar atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya mau simpelnya sih ya gak usah percaya sama berita yang ada gitu, karena kan kalau yang paling bener ya paling ya ada berita yang di TV gitu, karena kan kayak debat capres itu kan emang asli kan memang mereka sendiri yang berbicara gitu, tidak Iya. gak mungkin dipalsuin atau enggak berita di TV yang emang disiarkan langsung gitu, jadi tidak mungkin dijadikan hoax gitu, karena emang udah nyata gitu kebenarannya. Iya gak sih? Iya betul juga kalau di TV-TV itu rata-rata tuh beritanya bener-bener rata-rata kalau di TV-TV tuh. Ya, karena sekarang juga udah jarang kan orang yang nonton TV kan. Iya. Sekarang kayak lebih pada ke YouTube, ke media sosial lainnya. Jadi lebih gampang nyebarin hoax yang kayak gini nih. iya ya, benar banget. Jadi penting kita tuh untuk tahu sih apa sih pesan apa ya, lebih memfilter gitu itu di media sosial gitu. Terus kita harus cross check lagi gitu, siapa tahu kan ada berita yang nggak benar sesuai dengan faktanya gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut kalian nih ya, dari opini aja deh. Untuk pilihan presiden tuh pertimbangannya tuh kamu partai itu termasuk pertimbangan juga gak? Karena kan kalau misalnya kayak di aku nih, jadi misalnya kayak ada data sendiri untuk partai gitu, kayak misalnya partai A gitu, tingkat korupsi berapa persen itu kan tuh bisa ngaruh juga. Jadi misal, ya karena kita sendiri gak mau kalau negara kita itu kena korupsi sama pilihan kita sendiri gitu kan. Jadi ya cukup pengaruh, misal kayak presiden A partai itu partai yang korupsi tinggi nih, jadi pasti kita eliminasi juga gitu kan biar gak korupsi. Nah kalau kamu gimana Mizan? Kalau aku ditanya ya, pengaruh partai itu menurut aku nggak begitu pengaruh ya, soalnya partai itu kan hanya sebagai partai gitu, hanya mengusung salah satu paslon gitu, dan satu paslon itu bisa diusung dari beberapa partai gitu. Nah kalau misalnya untuk partai dari mana asal, menurut aku sih nggak begitu pengaruh juga, soalnya kan belum tentu gitu, karena salah satu kader dari partai tersebut misalnya korupsi yang kayak kata kamu tadi bilang tadi, presiden kita juga bakal korupsi kan, belum tentu juga gitu kan. Jadi lagi pula saat seseorang itu apa ya, jadi capres itu kan pasti punya tanggung jawab tersendiri gitu, bukan lagi menjadi petugas partai gitu sih. Jadi menurut aku nggak begitu pengaruh sih.
Iya, kalau buat aku juga sama Mbak, kayak Mizan, karena kalau presiden yang udah misalnya dia tuh udah jadi presiden nih, capres dari, anggaplah kalau misalnya capres dari PDI, misalnya dia udah jadi presiden, dia kepilih jadi presiden, dia tuh udah lepas mungkin dari PDI kayak hitungnya tuh, karena dia tuh bakal lebih ngurus ke rakyat lebih besar. Jadi bakal mungkin otomatis bakal apa ya namanya tuh, bakal kayak putus gitu kayak hubungan dengan PDI, mungkin enggak, tapi si apa namanya tuh, mungkin karena bakal jadi prioritas masih capres si presidennya masing-masing sendiri. Nah, jadi kalau hal yang bakal mereka perbuat tuh apa namanya, bakal ke impact-nya bakal ke diri mereka sendiri juga. Jadi kalau misalnya mereka berbuat dengan yang benar, nah mereka nggak korupsi, kan itu impact dari merekanya sendiri, bukan dari masalah partainya lagi, itu sih. Iya sih, benar-benar. Oh iya, kalau misalnya pasti kan presiden tuh pasti ada wakil presidennya kan. Nah, Ya, kalau menurut aku sih wakil presiden tuh pasti bakal penting banget, karena di bawah presiden di bawah persis presiden pasti wakil presiden. Karena presiden tuh kalau misalnya mengatur sesuatu, pasti yang di paling deket yang bakal ngatur juga tuh apa? Berarti wakil presiden kan yang bakal ikut mengotorisasinya, kan bakal kalau misalnya ini anggaplah presidennya mau ngelakuin ini, nah pasti itu juga kan butuh persetujuan dari wakil presiden juga kan. Nah, jadi kalau misalnya anggaplah kita bukan bicarakan orangnya ya, kalau misalnya anggaplah satu presidennya berpendidikan tinggi, kalau misalnya si wakilnya tuh, kalau misalnya kita anggap cuma milih dari presidennya aja, wakilnya tuh kita milihnya nggak terlalu mikirin. Nah, itu bisa jadi kayak kita tuh malah milih sesuatu hal yang kurang benar ya gitu. Karena kita juga tetap harus melihat dari wakil presidennya juga. Kalau misalnya wakil presiden itu merupakan sebuah sebuah orang yang benar, orang yang baik, itu pasti bakal ngebuat si presiden itu bakal lebih baiknya lagi, karena itu juga bakal ngaruh ke si presiden juga. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau Mizan gimana menurut kamu? menurut aku nih ya, selain dari calon presidennya gitu, calon wakil presiden juga dari aku ya menjadi pertimbangan dalam aku memilih gitu, karena presiden itu dan wakil presiden itu sebagai badan eksekutif gitu, pasti kan tugasnya banyak juga kan. Jadi apa ya, kan bisa kalau presiden nggak bisa pasti menggantikannya wakil presiden gitu. Ya, ada kayak hubungan diplomasi dengan negara-negara lain gitu kan, di mana presidennya tuh harus mengatur di internal negara Indonesia gitu kan, sedangkan wakilnya mungkin bisa jadi perwakilan untuk Indonesia ke negara lain gitu dalam hubungan diplomasi. Nah, jadi selain presiden nih, wakil presiden menurut aku juga itu tuh benar-benar harus menjadi pertimbangan gitu. Kita tuh harus milih wakil presiden tuh yang menurut kita tuh bagus dan mampu untuk menggantikan tugas-tugas kepresidenan gitu. Itu sih menurut aku. Nah, kalau aku sih ya, menurut aku sih ngaruh tapi gak sebegitu ngaruhnya gitu. Karena pertama kan gini ya, calon presiden sama calon wakil presiden itu kan berarti udah pasti sepasang, berarti udah sepakat itu mereka berduanya kan. Bukan karena dipasangkan sama negara sendiri kan. Memang kita kayak bikin tier di situ. Apa kita rating ini presiden ini ini di S tier gitu ya. Terus yang wakil ini di S tier juga nggak mungkin kan. Jadi udah pasti kan Iya. ngaruh tapi gak terlalu ngaruh gitu. Jadi ya gitu. Karena kan emang udah pasti udah sepakat, udah sepakat di sana gitu. Jadi kita paling emang bisanya secara objektif doang, kok pasangan itu gimana gitu nantinya. Dari apa yang kita bisa dari riwayat mereka doang, riwayat doang. Karena kita emang belum belum terjadi gitu kan. Mau gimana juga, jadi paling dari riwayat mereka aja. Kayak mereka menangani itu gimana gitu loh. Paling misalnya gitu doang sih. Kalau aku. Hmm. Jadi kita harus benar pilih juga ya. Ternyata kalau wakil presiden tuh penting juga sebenarnya. Karena itu juga bakal ngaruh buat ngegantiin presiden kalau misalnya si presidennya ada sesuatu hal yang inilah ya gitu. Ya benar banget. Oh ya, kan sekarang tuh kan bentar lagi bakal ada pemilu nih ya, bulan Februari 2024. Nah, ini pemilu itu benar-benar menentukan nih siapa presiden kita ke depannya.
Jadi kan pasti diharapkan pemilu ini tuh bisa berlangsung secara adil kan. Dan sebagaimana yang kita tahu tuh kan pemilu itu harus berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, menurut kalian apa sih harapannya gitu dalam pemilu tahun 2024 ini? Kalau harapannya semoga pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan lancar. Kita dapat memilih calon presiden yang kita inginkan. Kalau walaupun aku sama aja belum bisa ya, baru kamu doang yang bisa. Nah, semoga kita semua warga Indonesia kita bisa milihnya dengan adil, jujur, tanpa ada provokasi atau hal-hal yang menyebabkan perpecahan dalam pemilihan pemilu tahun ini. Nah, semoga ini pemilu tahun ini juga harus lebih baik lagi dari pemilu tahun lalu kan. Ya, pokoknya pemilu sekarang ini semoga aja bakal jadi pemilu yang bagus dalam kita untuk menentukan pilihan yang menurut kita tepat, yang bakal jadi impact buat kita juga semua, karena ini tuh merupakan pemilihan yang sangat penting karena yang bakal berdampak bagi kita dalam 5 tahun ke depan nanti, kayak gitu. Kalau aku sih harapannya ya kayak gitu ya, semoga lancar gitu kan. Karena kan harus adil Ji, kalau misalnya ada kecurangan juga repot sendiri gitu Ji, ya semoga lancar gitu kan. Ya terus ya harapannya sih ya semoga presiden yang terpilih itu gak yang abal-abal gitu, karena emang semoga terpilih emang benar-benar yang bagus yang terpilih gitu. Ya tahu sendiri lah kan, nanti dampaknya ke kita sendiri juga gitu kan kalau misalnya yang terpilih abal-abal gitu. Ya kira-kira begitu sih kalau dari aku harapannya. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya kurang lebih sama kalian ya. Ya harapannya dengan pemilu ini tuh bisa dengan terpilihnya presiden ini, presiden itu bisa membawa Indonesia untuk lebih maju gitu kan. Ya mencapai cita-cita negara gitu, tujuan negara gitu, itu bisa tercapai. Ya kayak gitu sih menurut aku. Iya, betul juga sih, karena itu bakal jadi hal yang bakal lama buat pengaruhnya buat kita juga kan nanti. Hal itu hal yang besar banget soalnya kalau kita dalam pemilihan presiden ini juga. Ya, karena kita bakal milih pemimpin yang bakal mimpin kita selama kurang lebih 5 tahun nanti yang akan datang nanti. Iya. Kalau misalnya kita salah pemilih kalau misalnya anggaplah presidennya itu tidak benar ya, abal-abal, kan bakal impact buat kita juga, bakal rusak, bakal nggak bener lah gitu kalau misalnya impact ke kitanya juga. Ya bener banget. Jadi buat kalian ya yang udah bisa milih pemilu di tahun 2024 ini, ya harapannya kalian tuh bisa menggunakan hak suara kalian gitu kan. Kalian udah difasilitasi, dikasih hak untuk memilih, maka kalian harus memilih gitu, jangan golput gitu kan. Soalnya bener-bener pilihannya tuh gimana bangsa Indonesia ke depan tuh ada di tangan kalian gitu kan. Benar. Pilih dengan bijak ya pastinya. Iya, harus jujur juga kalian, nggak boleh. Ya gak boleh curang lah. Iya, nggak boleh curang. Curangan gitu. Nah, kalau gitu sekian aja dari kita saja ya. Iya, kita udah banyak ngebahas banyak hal tadi tentang demokrasi ya. Iya. Pokoknya gitu sih. Oke, mungkin segini aja podcast dari kita. Sebenarnya kita bakal perkenalkan orang lagi. Nama saya Argeta Sakartiwa. Nama saya Hamizan Ahmad Santoso. Nama saya Sarah Jefferson. Kami dari Discuss, Discord Podcast. Nah, mungkin sekian aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada ya guys. Ya, kalau ada juga itu juga. Kalau ada. Sudah.